Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas mengenai format bullet dan numbering. Pada bagian ini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama ada bullet, kemudian ada numbering, kemudian penomoran bertingkat atau multi level list. Misalkan kita memiliki naskah yang terdapat beberapa poin, misalnya rukun Islam. Di sini ada 5 poin dari rukun Islam. Bisa kita kasih blok terlebih dahulu, kemudian untuk memberikan format bullet bisa kalian arahkan pada grup paragraf. Di bagian kanan atas di sana ada tombol bullet. Bisa kalian klik. Kalian bisa pilih beberapa simbol yang sudah ada di sini. Nah, kalian bisa juga mengganti dengan simbol yang lainnya atau mencari simbol yang baru. Define new bullet. Di sini ada 3 pilihan, ada simbol, picture, dan font. Nah, mungkin untuk pada bagian ini yang lebih tepat adalah simbol. Nah, kalau picture otomatis nanti dia akan sangat kecil sekali, dan font mungkin lebih bagusnya nanti dia berada di bagian numbering. Oke, kita fokus ke bagian simbol. Kalian bisa cari beberapa simbol yang diinginkan. Kalau tidak ada, kalian bisa pilih beberapa font yang menyediakan simbol yang diinginkan. Nah, di sini mungkin saya sarankan ada di bagian Windex, Windex 2, Windex 3. Oke. Kalian bisa pilih beberapa, salah satunya ya, bisa kalian pilih salah satunya. Misalnya ini. Tekan OK. Tekan OK. Nah, nanti dia akan mengganti simbol tersebut. Untuk menonaktifkan, bisa kalian klik lagi pada bagian number. Nah, pada bagian bullet, bisa kalian pilih non. Nah, untuk menghilangkannya. Selanjutnya adalah format numbering. Nah, di sini kita ada beberapa naskah yang memiliki poin tadi, namun kita ganti menjadi sebuah number, ya. Nah, bisa kalian blok dari syahadat sampai haji, kemudian kalian klik pada bagian di samping format bullet tadi, di sana ada numbering. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada ABC. Ada 1, 2, 3 angka ya. Ada yang pakai titik, ada pakai tanda kurung. Ada angka Romawi, huruf kecil, huruf besar, dan lain sebagainya. Nah, kita pilih salah satunya. Nah, ini nanti bisa kalian edit. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya, kalian juga bisa bikin misalnya kita bikin daftar menu. Kemudian kita memiliki sebuah brand, misalnya menunya dalam bentuk hal piring misalnya ya. Jadi bukan menu 1, menu 2, menu 3, tapi misalnya piring 1, piring 2, piring 3. Nah, maka bisa kalian tambahkan nanti tulisan di depannya. Nah, misalnya define new number format ya. Kita kasih pakai angka. Di sini pakai titik atau pakai tanda kurung boleh diganti. Kemudian arahkan ke bagian depan untuk menuliskan tambahannya, misalnya piring. Nah, nanti di sini ada piring 1, piring 2, piring 3. Saya ganti pakai huruf kecil ya. Nah, nanti ada piring 1, misalnya ayam goreng kalasan. Piring 2, ayam tepung spesial. Piring 3, iwak garing. Piring 4, dan seterusnya. Nah, bisa kalian bikin seperti itu. Nah, ini bisa kalian edit tadi ya, bisa diedit. Nah, ini bisa kalian bikin kanan seperti ini. Oke. Nah, contoh lain bisa kalian lihat di halaman daftar isi. Nah, pada bagian daftar isi kalian bisa lihat
Di sana tertulis misalnya daftar isi. Nah, di sana saya tuliskan ada ini, saya hapus dulu. Saya gunakan angka, tidak pakai titik ya. Oke. Saya lanjutkan di sini menggunakan Word. Nah, Word 1 misalnya mengenal MS Word. Word 2 mengolah dokumen. Word 3 format teks. Word 4 penggunaan tabulasi dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian bisa bikin daftar isi seperti ini. Nah, nanti bisa kalian gunakan tabulasi ya, seperti yang kita terapkan sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Atau bisa juga kalian gunakan jika kalian bikin semacam sebuah novel atau buletin dan lain sebagainya. Misalnya novel berjudul petualangan apa misalnya ya. Kemudian kalian ganti di sini. Nah, di bagian ini mungkin bisa kalian ganti menjadi sebuah misalnya petualangan pertama atau perjalanan nah misalnya seperti ini ya. Ini kita ganti. Nah, petualangan pertama mengenali Microsoft Word dan sebagainya. Nah, nanti bisa kalian bikin buku, tapi bagian babnya nanti diganti menjadi misalnya chapter 1, bab 1, episode 1 dan lain sebagainya. Ya, itu tadi untuk format numbering. Nah, selanjutnya di sini ada format penomoran bertingkat. Nah, apa yang dimaksud dengan penomoran bertingkat? Nah, kita kembali ke ketika kalian bikin sebuah makalah atau skripsi, nanti mungkin kalian ada penomoran bertingkat ya. Yang diawali mungkin A bla bla bla. Nanti di bawahnya 1 titik bla bla bla. Kemudian A kecil titik bla bla bla. Kemudian 1 pakai tanda kurung bla bla bla. A kecil pakai tanda kurung. Nah, ini yang disebut sebagai format multilevelis atau penomoran bertingkat. Oke, sekarang akan kita coba. Nah, untuk penomoran bertingkat ini kan biasanya kalau kita bikin sebuah makalah, kita cuma menggunakan numbering ya. Nanti pakai huruf besar, nanti pakai huruf pakai angka, pakai huruf kecil, kemudian angka pakai kurung dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita rencanakan di awal dengan cara kita klik pada bagian samping, di sana ada multi-level list. Nah, salah satu contoh dari multi-level list itu adalah seperti ini. Misalnya kalian pernah lihat poin 1.
kemudian poin 1.1, poin 1.2, poin 1.2.1, poin 1.2.2, poin 1.3, poin 1.3.2, dan seterusnya ya. Nah, itu adalah multi level list. Nah, kalau kita pengen bikin seperti yang tertera di makalah dan skripsi, maka bisa kalian gunakan define new multi level list. Nah, di bagian kiri ini adalah levelnya ya. Nanti kita akan bahas cuman sampai level 5 saja. Di bagian kanan ini adalah contohnya atau tampilannya ya. Nah, ini berarti dia menggunakan satu huruf. Kalau kita rubah, nanti perubahannya langsung terlihat di sini. Nah, untuk mengubah, maka kita arahkan ke bagian number format. Pada bagian number format, yang perlu kalian pastikan di sini adalah number style-nya ada. Jadi jangan kalian tuliskan secara manual seperti ini. A titik. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Karena ketika kalian tekan A titik, maka di sini non. Artinya dia tidak memiliki style. Sehingga dampaknya adalah ketika kalian tulis, tekan enter, A terus nanti dia. Karena dia tidak memiliki stylenya. Ya. Nah, maka untuk cara mengeditnya, kita gunakan define new multi level list. Nah, di sini pada bagian ini kita hapus dulu ya tadi ya. Pastikan dia menggunakan style. Nah, jadi kita gunakan huruf besar, pakai titik. Nah, ini sudah terlihat. Lanjut ke bagian nomor 2. Nah, di sini dia menggunakan angka, tapi tidak menggunakan tanda kurung, maka kita ganti di titik. Level ketiga. Nah, di sini kita menggunakan huruf kecil, pakai titik. Level keempat menggunakan, ini sudah benar, tapi dia menggunakan buka kurung ya. Nah, kita hapus buka kurungnya, kita pertahankan tutup kurungnya. Level 5 juga sudah benar, pakai A kecil, pakai kurung, tapi tidak menggunakan buka kurung. Nah, kalau sudah sampai level 5 sudah benar, maka bisa kalian tekan OK. Untuk yang level berikutnya kita abaikan dulu ya. Nah, A. Misalnya di sini saya tuliskan latar belakang masalah. Nah, misalnya seperti ini. Tekan enter, otomatis B. Nah, bagaimana kalau kita pengen ke level berikutnya? Nah, cukup kalian tekan tombol tab. Nah, maka nanti dia akan mengarah ke level berikutnya, 1 titik. Misalnya pengertian belajar. Kemudian misalnya definisi belajar. Tekan enter, kita mau ke level berikutnya. Misalnya definisi belajar ada secara bahasa, kemudian secara filsafat. Nah, tekan enter, mau kembali lagi, maka kalian cukup tekan enter. Nah, misalnya yang ketiga adalah metode belajar. Metode belajar misalnya ada metode konvensional, ada metode kooperatif. Nah, metode konvensional misalnya ada 2. Ada metode ceramah, ada metode latihan. Nah, sedangkan metode kooperatif misalnya ada beberapa juga. Nah, maka bisa kalian tekan tab. Ada metode misalnya biasanya model ya SDAD misalnya. Ada metode jigsaw, ada metode head ya. Oke. Misalnya di bagian ini misalnya ada 2. Nah, SDAD misalnya ada 2.
ada STAD 2.3, ada STAD 7. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita pengen kembali lagi? Nah, ini misalnya sudah selesai. Kembali. Tadi ada metode belajar, di sini misalnya ada faktor belajar. Dengan enter, ada berapa faktor belajar? Misalnya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Untuk internal misalnya ada beberapa, misalnya bakat, fisik, EQ misalnya ya. Nah, eksternalnya misalnya ada faktor keluarga, ada faktor sekolah, ada faktor lingkungan masyarakat, ada faktor fasilitas misalnya. Nah, kembali lagi, faktor belajar sudah. Nah, misalnya ada lagi tambahkan. Kalau tidak ada, kita kembali lagi. B. Nah, tadi latar belakang, sekarang B. Nah, misalnya rumusan masalah. Nah, misalnya rumusan masalah ada beberapa. Nah, bisa kalian terapkan seperti ini. Baik, ini contoh number list. Sekarang bagaimana cara menerapkannya dalam sebuah naskah? Baik, di sini saya sudah punya data. Nah, misalnya di sini saya berikan format yang tadi ya. Nah, misalnya latar belakang atau pendahuluan aja ya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian di bagian ini misalnya ada pengantar atau misalnya pengertian Al-Quran. Saya ambil ini, tekan format Painter, kalian klik di sini, langsung tekan tab satu kali jika dia anak dari ini ya, pengertian Al-Quran. Kemudian di sini misalnya ada metode tafsir Al-Quran. Kita ambil. Nah, sekarang misalnya ada beberapa metode. Misalnya di sini ada metode tahlili. Kita ambil ini, tekan tab. Nah, metode tahlili. Kemudian misalnya di sini ada metode yang lain lagi, misalnya ada metode ijmali misalnya ya. Oke, kita ambil aja yang dari sini. Format Painter. Nah, sudah benar. Seandainya metodenya ada dua, misalnya ada pembahasan lagi misalnya ijmali versi Indonesia. Yang di sini ijmali versi Timur Tengah. Nah, bisa kita ambil yang ini, tekan tab. Nah, mau dihilangkan ininya atau ditambahkan satu seperti ini, format Painter, kita terapkan di sini. Nah, ini contoh dari multi level list. Baik, itu tadi contoh dari penerapan
multi levelis, kita akan ke materi berikutnya. Selanjutnya adalah menyisipkan objek pada dokumen. Pertama, menyisipkan objek gambar, yang kedua menyisipkan objek shapes, yang ketiga menyisipkan word art, yang keempat menyisipkan simbol, dan yang terakhir adalah menulis dengan rumus matematika dengan mate. Mungkin ini khusus untuk prodi yang eksak ya. Baik, yang pertama, nah untuk menyisipkan gambar, langkah-langkahnya adalah yang pertama, tekan insert picture, kemudian cari gambar, klik, kemudian tekan insert. Nah, cara kedua, bisa langsung kita cari gambar kemudian klik gambar, Ctrl C, kemudian kita pastekan pada Microsoft Word. Nah, ini salah satu contohnya. Setelah gambar sudah ditambahkan, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengubah ukuran gambar. Nah, untuk mengubah ukuran gambar, klik pada bagian gambar, kemudian pastikan kursor mengarah ke bagian sudut dari gambar, bukan dari sisi gambar. Pada bagian sudut, klik dan tarik sampai ukuran yang diinginkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika kita menggunakan sisi pada gambar, maka nanti dia akan merubah rasio gambar. Jadi, lebih amannya bisa gunakan pada bagian sudut gambar. Nah, contoh yang ini. Jika kita menggunakan yang ada di bagian sisi, maka lingkaran sudah berubah menjadi oval. Maka dia sudah tidak sebangun lagi atau tidak sesuai dengan rasio yang digunakan. Nah, ini mungkin saya peringatkan khususnya untuk mengubah ukuran logo UIN Antasari. Nah, seringkali kita lihat di belangko, di pamflet, di spanduk, menggunakan atau mengubah ukuran yang justru merubah rasionya, tidak lagi sama seperti aslinya. Baik, itu tadi untuk gambar. Nah, sekarang bagaimana jika gambar tersebut berada dalam sebuah naskah? Oke, kita coba. Nah, misalnya kita punya naskah seperti ini, kemudian saya pengen ambil data, misalnya dari logo UIN ya. Oke, ini formatnya adalah PNG. Saya ambil, saya pastekan misalnya di tengah-tengah teks, misalnya di sini. Oke. Nah, saya atur terlebih dahulu. Sekarang bisa kalian lihat di halaman 22, di sana ada beberapa penjelasan untuk posisi teks, posisi gambar pada teks. Baik. Untuk posisi yang pertama, bisa kalian klik pada bagian gambar, tekan format, tab ribbon format. Di sana ada warp text atau di versi 2007 adalah text warping. Baik, yang pertama inline with text. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi bisa kalian lihat ini adalah teks, kemudian gambar, kemudian teks lagi. Jadi gambar itu berada dalam satu baris dengan teks. Semakin kecil ya dia akan terlihat semakin berada dalam sebuah teks, dalam sebuah baris. Oke, kalau kita rubah, nah yang kedua. Nah, untuk format yang kedua, gambar akan dikelilingi oleh teks. Nah, jadi teks akan berada di sekitar gambar. Ya.
Kemudian yang ketiga, nah sama seperti yang tadi, tetapi nah ini khususnya yang menggunakan format PNG. Jadi dia tidak memiliki background putih. Tapi kalau format JPEG untuk yang poin ketiga dan keempat ini bakalan sama seperti poin kedua, ya. Nah, jadi kalau dia PNG, maka bisa dilihat pada format gambar. Jika gambarnya memiliki pola, maka teks akan mengikuti pola pada gambar. Kemudian yang keempat masih sama, tetapi di sini jika seandainya sebuah gambar memiliki ruang kosong di tengahnya dan memungkinkan teks masuk di dalamnya, maka dia akan terisi oleh teks. Nah, itu perbedaan poin ke-3 dan ke-4. Baiklah, selanjutnya di sini ada top and bottom. Jadi gambar dan teks hanya berada di bagian atas dan bagian bawahnya saja. Selanjutnya, nah di sini ada behind text. Nah, sebelum saya mulai ke behind text, saya gunakan in front of text terlebih dahulu. Oke. Nah, in front of text otomatis nanti gambar akan menutupi teks karena dia berada di atas teks. Nah, jadi kalau mau menggunakan fitur ini, pastikan kalian cari ruang terlebih dahulu. Seperti kita bikin kop surat kemarin, bagian kirinya kosong, maka ini bisa diletakkan di bagian kiri. Nah, ini contohnya ya. Nah, misalnya di sini kosong. Nah, oke. Kemudian behind text, kenapa kita gunakan in front of text terlebih dahulu? Nah, di sini fungsinya adalah supaya kita bisa mengatur posisi teks pada posisi gambar pada teks. Nah, misalnya berada di sini ya. Baru kalian gunakan behind text. Nah, kenapa kita gunakan in front of text terlebih dahulu? Supaya nanti kita bisa mengatur posisinya. Yang kedua, kalau sudah menggunakan behind text, maka nanti kalian sulit untuk mengklik. Kecuali ada ruang kosong seperti ini. Nah, ini baru bisa diklik. Seandainya tidak ada ruang kosong seperti ini, ya. Nah, mungkin kalian sudah sulit untuk mengklik. Maka kalian harus bikin ruang kosong terlebih dahulu. Nah, untuk bisa mengkliknya. Jadi, di sini lebih baik kalian menggunakan in front of text terlebih dahulu, kemudian baru kalian gunakan behind text. Nah, selanjutnya di sini untuk gambar. Oke, mungkin saya ganti gambarnya ya. Oke, tadi ada gambar rumah. Ya, oke. Saya ganti in front of text. Nah, bisa dilihat ini gambarnya adalah gambar JPEG ya, menggunakan format JPEG karena memiliki sisi putih. Nah, di sini ada beberapa format ya. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan. Nanti boleh kalian gunakan fitur yang mana yang diinginkan. Kemudian ada beberapa juga pengaturan, misalnya pengen resolusinya kah atau apa ya. Warna, misalnya pengen gunakan seperti ini. Nah, masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya. Kemudian ada juga fitur yang mungkin bermanfaat ya. Di sini ada remove background ya. Nah, fungsinya adalah untuk menghilangkan background. Nah, ini nanti ada yang berwarna ungu. Kita coba sesuaikan dengan ukuran yang terlebih dahulu. Misalnya kita pengen ambil cuman gambarnya saja. Oke. Nah, ini yang terlihat cuman garisnya saja. Sekarang kita tambahkan beberapa area ya.
Baik, nah di sini sudah terlihat area yang bakalan kita jaga dan area yang bakalan kita hapus. Nah, kalau sudah fix, maka tinggal kalian gunakan keep check. Nah, jadi backgroundnya akan hilang. Kalau kita gunakan warp text yang tadi, nah maka dia akan mengikuti pola gambar ya. Nah, jadi bisa kalian bikin misalnya sebuah cerita, kemudian ada gambar di tengah-tengahnya, dan gambar tersebut misalnya teksnya mengikuti pola pada gambar. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, baik, itu tadi untuk gambar. Untuk pengaturan yang lainnya nanti bisa kalian coba atur. Selebihnya itu mungkin hanya yang tersedia di sini ya, yang hanya tersedia di bagian format untuk pengaturan gambar. Selebihnya mungkin itu sudah bukan tugas Microsoft Word lagi, karena mungkin ini sudah ke ranah desain grafis. Tapi jika ada di bagian Microsoft Word, berarti itu cuman sebuah bonus lah istilahnya. Baik, saya kembali. Tadi kita sudah menyisipkan gambar. Nah, sekarang yang kedua adalah menyisipkan objek shapes atau bentuk-bentuk ya. Caranya bisa kalian klik insert. Kemudian di sini ada shapes. Nah, di sini ada banyak sekali bentuk-bentuknya. Bisa kalian pilih salah satunya. Nah, untuk bentuk seperti ini ada oval dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen membuat sebuah lingkaran yang memiliki ukuran yang sama, tepat sama ya, maka harus kalian gunakan tombol shift. Nah, jadi kalau kalian bikin, kalau cuma ditarik seperti ini, ada kemungkinan nanti ukurannya berbeda atau jari-jarinya berbeda. Maka bisa kalian gunakan tombol shift, tahan, kemudian bisa kalian tarik. Nah, maka nanti akan menjadi sebuah lingkaran yang sempurna. Atau bisa juga kalian gunakan persegi. Nah, kalau seperti ini nanti akan menjadi segi 4 ya, persegi panjang. Tapi kalau kalian gunakan tombol shift, maka nanti dia akan tepat berubah menjadi persegi yang memiliki sisi yang sama. Baik, selanjutnya pada gambar-gambar ini nanti bisa kalian kasih pengaturan. Di antaranya di sini ada shape style, ada stylenya ya. Nah, bisa kalian pilih beberapa style yang sudah tersedia di sini. Atau bisa kalian atur sendiri gunakan warna. Ada outline-nya, kalau tidak menggunakan outline bisa kalian hilangkan. Kemudian ada efek. Nah, ada efek preset. Nah, ini yang sudah tersedia di sini. Bisa kalian pilih beberapa yang sudah ada. Kemudian ada efek bayangan. Nah, kemudian efek reflection atau pantulan. Nah, jadi semacam berada di atas kaca atau di atas air. Kemudian yang selanjutnya ada efek glow. Bevel dan lain sebagainya. Nah, bisa juga kalian tambahkan teks di dalamnya dengan cara klik kanan, kemudian add text. Misalnya saya tuliskan. Nah, ininya juga bisa kita edit di bagian word art style ya, ukuran dan stylenya. Oke, ini contohnya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah word art. Nah, ini yang saya gunakan adalah versi 2016. Jadi yang versi yang sama adalah versi 2010 sampai di versi yang terakhir ya, atau versi 2019. Nah, di sini bisa kalian gunakan insert, kemudian pada grup teks di sana ada semacam kayak A miring ya. Nah, itu word art. Nah, bisa kalian pilih beberapa style yang sudah tersedia, baru kalian tuliskan. Misalnya saya tuliskan Banjarmasin.
Nah, untuk mengeditnya tinggal kalian gunakan klik kemudian tekan format. Kalau mau berubah formatnya bisa kalian ganti di sini. Kemudian bisa kalian ganti juga warna. Nah, misalnya outline jika diperlukan. Kemudian ada efek juga, ada efek bayangan, efek reflection, pantulan tadi ya. Nah, kemudian efek glow, kemudian bevel. Bevel ini semacam kayak batu-batuan gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian 3D rotasi, misalnya kita pengen lihat semacam sebuah tulisan yang dilihat dari samping misalnya ya. Nah, atau dilihat dari atas. Oke. Yang terakhir adalah transform. Jadi dia bisa dilihat atau dirubah bentuknya. Nah, semacam seperti ini. Nah, sekarang saya pengen perlihatkan, saya bikin dokumen baru, Ctrl N. Kemudian tekan F12 atau Save As. Kita tuliskan misalnya Oke, kemudian tipe penyimpanannya kita rubah menjadi Word 97 2003. Word 97 2003. Tekan Save. Nah, dengan cara ini maka kita bisa menggunakan WordArt yang ada di versi 2007. Caranya kita simpan ke Word 97 2003. Nah, ini sudah tampil format yang sebelumnya. Oke, caranya pun mungkin sedikit berbeda ya. Nah, contohnya seperti ini. Mau dirubah yang lain, nah tinggal kalian pilih beberapa pengaturnya ada. Mau dikopas, nah bisa kalian copy ke halaman yang di versi 2000. Nah, tapi mungkin nanti tidak sesempurna yang ada di versi 2007. Tapi mungkin bagi yang menggunakan versi di atasnya masih bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di versi 2007. Baik, itu tadi untuk WordArt. Kita lanjutkan. Sekarang simbol. Nah, untuk simbol bisa kalian klik tab ribbon insert, kemudian di bagian paling ujung. Nah, di sini ada simbol. Kalian klik, ada beberapa simbol yang sudah ada di sini. Bisa kalian pilih salah satunya atau beberapa ya. Nanti akan muncul di sini. Nah, ini pengaturannya sama seperti font. Jadi kalian bisa perbesar seperti ukuran font ya. Ganti warna. Nah, contohnya seperti ini. Untuk mendapatkan simbol yang lain, maka bisa kalian klik simbol, kemudian gunakan more simbol. Nah, bisa kalian cari beberapa simbol yang ada, atau kalian cari jenis font yang menyediakan simbol yang diinginkan. Oke, kalau sudah ketemu nanti bisa kalian tekan insert. Nah, oke, saya close terlebih dahulu. Nah, sekarang saya coba pengen menuliskan Nabi Muhammad. Nah, biasa kan kita tulis SAW ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga sebagian kalangan yang melarang katanya nulis SAW, tidak boleh disingkat dan lain sebagainya. Atau ada yang pengen menulis dengan sebuah tulisan Arab, misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, sekarang saya akan mencari simbol Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bagian simbol, gunakan more simbol, cari font yang menyediakan. Nanti bisa kalian coba di beberapa font, misalnya normal text, kemudian tradisional Arabic, dan juga Times New Roman ya. Nah, bagi yang ketemu seperti ini, nah ini adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti untuk simbol yang ada di sini, bisa langsung kalian tekan insert. Nah,
Sini ada sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mempermudah, maka kalian bisa cari saja di sini ada shortcutnya. Nah, ini ada shortcutnya ya, yaitu FD FA. Kemudian tekan ALT X, tombol ALT dan X. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi di sini untuk simbol, jika kalian mendapatkan beberapa simbol dan simbol itu sering kalian gunakan, maka bisa kalian cari shortcutnya. Nah, kalau ada shortcutnya, maka bisa kalian aplikasikan tanpa harus mencari lagi ke bagian simbol. Oke, tadi FD FA. Saya tuliskan misalnya Nabi Muhammad, FD FA, tekan ALT dan X. Nah, maka nanti akan berubah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya, nah di sini mungkin khusus untuk yang eksak ya, kita bisa menggunakan MathType versi berapapun. Mungkin versi yang terbaru adalah versi 7, tapi yang terinstall di laptop saya di sini adalah versi 6, sehingga dia tidak terlihat di bagian tab ribbon ya. Oke. Nah, kalau tidak sudah terinstall dan tidak terlihat di bagian tab ribbon, maka bisa kalian gunakan pada bagian teks. Di sana ada objek. Kalian klik, tekan objek. Nah, kemudian bisa kalian cari di sana ada MathType 6.0 equation. Tekan OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk menuliskan rumus matematika atau rumus-rumus seperti fisika, kimia yang tersedia di sini, maka bisa langsung kalian gunakan yang ada di sini ya. Di sini untuk persamaan. Nah, jadi ada beberapa bentuk, nanti bisa kalian coba ya. Ini ada beberapa simbol, misalnya yang ini. Nah, untuk setiap dan sebagainya. Ada bagian substitut himpunan ya. Kemudian simbol-simbol matematika. Di sini semacam ada alfa, beta, lambda dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini untuk kurung. Jadi usahakan untuk kurung itu menggunakan yang ada di sini. Berbeda dengan yang ada di keyboard. Ya, kalau di keyboard nanti dia tidak mengikuti konten yang ada di dalam tanda kurung. Nah, kemudian ini untuk pembagian perpangkatan ya. Nah, ini untuk notasi di bagian bawah dan bagian atas, biasanya untuk perpangkatan. Ini untuk sigma, ini untuk integral. Nah, ini biasanya di bagian atas ya. Ada yang untuk jarak, untuk vektor dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya. Oke, saya coba contohkan. Misalnya kita pengen menulis, nah saya gunakan ini, X tambah Y sama dengan, misalnya ya, saya gunakan yang ini lagi. Di sini misalnya 3X ditambah 6 per 2Y min 2. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka tanda kurung tadi kalau kita bikin secara manual, maka dia tidak akan mengikuti format seperti ini. Saya contohkan, misalnya saya tulis secara manual tanda kurung seperti ini ya. Nah, dia tidak mengikuti. Oke. Kemudian kalau sudah, bisa kalian tekan close. Nah,
Ini biasa untuk yang pertama seperti ini ya. Bisa tekan yes. Tapi kalau kalian yakin, bisa langsung gunakan don't show yang ini ya. Nah, bisa diklik. Jadi nanti ketika kalian close langsung berubah. Oke, tekan yes. Nah, selanjutnya seperti ini. Untuk mengedit bisa kalian gunakan double klik. Jadi di sini ada trik baru, ya trik lain ya. Misalnya kalian pengen bikin lagi di bagian bawahnya, ini cukup kalian kopas aja. Nah, nanti di double klik baru dirubah. Misalnya kita pengen bikin untuk sigma misalnya. Nah, misalnya seperti ini. I sama dengan 0. Sampai n sama dengan 100 misalnya ya. Di sini gunakan yang ini 2x tambah 7. Nah, misal seperti ini. Close. Yes. Nah, cara lain bisa juga kalian pilih yang ada di sini. Sudah ada beberapa format yang sudah ada. Ada aljabar. Ini untuk apa namanya, turunan ya. Statistiknya juga ada, matrik dan lain sebagainya. Nah, silahkan nanti kalian coba diterapkan nanti ya. Oke, ini tadi untuk penulisan rumus matematika. Baik, itu tadi untuk materi kita. Silahkan kalian coba dan diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.